Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini untuk matematika, Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan dan simak dengan baik ya, bagaimana caranya. Nah, anak-anak perhatikan di layar ya. Misalnya kita mengerjakan penjumlahan 9 tambah negatif 6 dengan menggunakan garis bilangan. Maka langkah pertama adalah anak-anak membuat garis bilangan. Kemudian posisi yang pertama adalah berada di bilangan 0. Kemudian cari posisi positif 9 dari 0. Tentu kita melangkah ke kanan ya. Nah, akhirnya anak ini berada di angka 9. Kemudian tambah negatif 6. Langkah kedua, penjumlahan atau tambah artinya menghadap pada arah yang tetap. Nah, jadi si anak ini masih tetap menghadap ke kanan karena ini tambah. Langkah ketiga, sesuai dengan soal, ditambah negatif 6. Posisinya masih menghadap ke kanan. Karena ditambah negatif, maka dia harus bergerak mundur. Karena tanda negatif itu anak-anak, dia bergerak mundur. Kita hitung sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya si anak ini berdiri di angka 3, sehingga didapat hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Contoh berikutnya yaitu negatif 8 tambah 4. Nah anak-anak, seperti biasa buat dulu garis bilangan, kemudian kita berdiri di angka 0. Karena awalnya negatif 8, maka kita cari dulu bilangan negatif 8. Mundur ke belakang ya. Nah, ada di negatif 8. Ini orangnya tetap dia menghadap ke depan ya, ke kanan. Karena ini penjumlahan. Nah, karena penjumlahan dia tetap menghadap ke depan, tidak berubah arah. Kemudian negatif 8 tambah 4. Negatif 8 tambah 4. Karena ditambah dengan positif, maka dia bergerak maju. Kalau dia ditambah dengan negatif, dia bergerak mundur. Kalau ditambah dengan positif, dia bergerak maju gitu ya. Majulah sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sehingga hasil dari negatif 8 tambah 4 adalah negatif 4. Contoh berikutnya lagi ya anak-anak. Negatif 7 tambah negatif 3. Sama seperti biasa buat dulu garis bilangan. Kemudian anak-anak berdiri di angka negatif 7. Dengan tetap menghadap ke depan. Kemudian karena ini penjumlahan atau tambah tetap menghadap ke arah depan, ya, tidak berubah arah. Nah, kemudian ditambah negatif 3. Tambah negatif 3. Negatif 3 itu berarti kita harus bergerak mundur. Kalau positif 3 misalnya berarti maju 3 langkah. Karena ini ditambah negatif 3, maka kita bergerak mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jatuhnya di negatif 10. Sehingga hasil dari negatif 7 tambah negatif 3 adalah negatif 10. Jadi pada kuncinya itu adalah kalau penjumlahan ini orang ini tetap menghadap ke depan. Tinggal sekarang apakah dia melangkah maju, apakah melangkah mundur, tergantung penjumlahannya, apakah dijumlahkan atau ditambahkan dengan bilangan positif, apakah ditambahkan dengan bilangan negatif. Kalau ditambahkan dengan bilangan positif berarti dia bergerak maju. Kalau dia ditambahkan dengan bilangan negatif berarti dia bergerak mundur. Itu saja kuncinya untuk menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ada cara lain dalam menjumlahkan bilangan bulat selain menggunakan garis bilangan ya. Biasanya ini untuk bilangan-bilangan yang lebih dari atau yang lebih besar tuh ya. Kan tidak mungkin kita membuat garis bilangan panjang gitu. Jadi misalnya nomor 1, negatif 5 tambah 17. Nah, jika ada bilangan seperti ini, maka kita cukup cari selisihnya dulu. Selisih antara bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Di sini kita lihat angka 17 dengan 5. 17 lebih besar daripada 5, maka 17 dikurangi 5 adalah 12. Kemudian langkah kedua menentukan tanda. Tanda 12 ini positif atau negatif. Nah, kita lihat bilangan yang lebih besar di sini.
bilangan yang lebih besarnya ini positif apa negatif? Oh ya, karena 17 ini adalah bilangan positif, maka hasilnya positif 12. Nomor 2, 8 tambah negatif 70. Kan tidak mungkin kita membuat garis bilangan sepanjang 70, maka kita gunakan cara cepat. Yang pertama, anak-anak cari selisihnya. Selisih dari 70 dengan 8, berarti 70 yang lebih besar dikurangi dengan 8 yang lebih kecil. 70 dikurangi 8 adalah 62. Nah, bagaimana dengan tandanya? Kenapa bisa negatif? Nah, kita lihat. Yang 70, kita lihat bilangan yang lebih besar yaitu pada 70. Pada 70 ini tandanya negatif, sehingga jawabannya juga negatif 62. Ibu kasih contoh lain, misalnya negatif 50 ditambah 100. Nah, langkah pertama adalah kurangilah yang besar dengan yang kecil, yaitu 100 dikurangi 50. Langkah kedua, tentukan tanda. Apakah tandanya positif atau negatif? Bagaimana caranya? Lihat bilangan yang lebih besar di sini. Tandanya positif apa negatif? Karena 100 lebih besar daripada 50, kita lihat tanda di 100. Oh, 100 tandanya positif, sehingga jawabannya juga positif. Nah, penjumlahan bilangan bulat dengan cara seperti ini hanya berlaku pada penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Maksudnya, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, atau bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Jadi tandanya berbeda. Baru kita gunakan dengan cara yang seperti Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya, bagaimana dengan penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama? Nah, ini contohnya. Positif 4 tambah positif 5 sama dengan, ya biasa 4 tambah 5 sama dengan 9. Ini gampang. Lalu bagaimana jika sama-sama negatif? Negatif 3 tambah negatif 5 sama dengan, ya tambahkan biasa anak-anak. Kalau sama-sama negatif ini tambahkan biasa, 3 tambah 5, 8 dan sama-sama negatif. Nah, tulis negatif. Jadi mudah ya. Kalau dia tandanya sama ya jumlahkan biasa saja. Kalau dia sama-sama positif ya hasilnya positif. Kalau dia sama-sama negatif ya hasilnya pasti negatif. Nah, inilah untuk penjumlahan bilangan bulat.